Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Satrika dengan NIM 23046141. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah. Melalui tugas ini, saya akan menampilkan hasil revisi media presentasi sekaligus penerapan media pembelajaran sejarah yang sesuai dengan arahan dan ketentuan yang telah diberikan. Latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan di Indonesia. Pergerakan kebangsaan Indonesia muncul pada awal abad ke-20, yaitu sebagai respon terhadap penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda yang selama berabad-abad. Sistem kolonial menyebabkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, rakyat ini diperas tenaganya melalui kerja paksa. Sistem tanam paksa ini hanya menguntungkan pihak penjajah saja. Keadaan ini menimbulkan penderitaan mendalam dan menumbuhkan kesadaran baru di kalangan kaum terpelajar di Indonesia. Nah, masuknya pendidikan barat yaitu dapat membuka wawasan baru bagi pribumi untuk berpikir kritis dan rasional. Mereka mulai memahami gagasan tentang kemerdekaan, keadilan, dan persamaan hak. Selain itu, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 juga menjadi inspirasi bagi kebangsaan Asia. Nah, bahwa bangsa kulit berwarna mampu mengalahkan bangsa barat. Pengaruh global seperti berkembangnya nasionalisme di India dan Filipina semakin memperkuat tekad rakyat Indonesia untuk bangkit memperjuangkan nasibnya sendiri. Nah, dari faktor tersebut, maka lahir berbagai organisasi pergerakan nasional yang dapat menjadi tonggak kebangkitan bangsa kita, yaitu seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, Pertindo, dan PKI. Nah, organisasi-organisasi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersatu berjuang serta menumbuhkan semangat persatuan dan kesadaran nasional pada masa tersebut. Sehingga dari pembelajaran mengenai pergerakan kebangsaan Indonesia dapat siswa memahami proses terbentuknya kesadaran nasional yang menjadi dasar perjuangan menuju kemerdekaan. Nah, siswa ini diharapkan mampu menjelaskan latar belakang munculnya berbagai organisasi pergerakan, memahami nilai-nilai perjuangan yang mereka bawa, serta dapat meneladani semangat nasionalisme, persatuan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh para tokoh pergerakan pada masa tersebut. Nah, melalui materi ini, siswa tersebut diharapkan juga dapat membedakan antara bentuk pergerakan sosial, keagamaan, ekonomi, dan politik yang tumbuh pada masa pergerakan tersebut. Nah, pembelajaran ini bertujuan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat kebersamaan, serta tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia. Oke, di sini kita akan membahas materi pertama, yaitu mengenai pergerakan Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stopia di Batavia. Nah, latar belakang berdirinya Budi Utomo ini yaitu berawal dari kesadaran para pelajar Jawa terhadap pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk memajukan bangsa. Nah, pada masa itu, masyarakat Jawa hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan. Nah, sebagian besar rakyat yang merupakan petani hidup di bawah sistem kolonial Belanda yang pada masa itu menindas mereka. Pajak yang berat, kerja rodi, dan sistem tanam paksa atau dikenal dengan kultur stelsel. Nah, ini membuat rakyat hidup dalam kemiskinan. Nah, kaum priai atau bangsawan Jawa mendapat sedikit hak istimewa, tetapi mereka juga mulai sadar bahwa penjajahan telah membuat bangsa sendiri tertinggal jauh dari bangsa barat. Sementara itu, pendidikan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, terutama anak priai atau pegawai pemerintahan kolonial. Rakyat biasa hampir tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah pada masa itu. Nah, dari sinilah hal tersebut mendorong kaum terpelajar tersebut distopia seperti Sutomo dan rekan-rekannya untuk mendirikan organisasi yang berfokus pada pendidikan dan kemajuan sosial. Nah, tujuan dari
Organisasi ini yaitu meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia melalui pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun awalnya bersifat kedaerahan dan hanya mencakup kalangan priai Jawa, organisasi ini juga berkembang menjadi simbol kebangkitan nasional di Indonesia, yaitu menandai perubahan arah perjuangan bangsa dari fisik ke perjuangan intelektual dan organisasi modern. Nah, dari sini muncul semangat baru bahwa kemerdekaan tersebut dapat dicapai melalui pendidikan, persatuan, dan kesadaran nasional. Organisasi berikutnya yaitu ada Sarekat Islam. Sarekat Islam ini didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo, yaitu Surakarta, pada tahun 1912, yaitu dengan nama awal Sarekat Dagang Islam atau SDI. Nah, latar belakang berdirinya organisasi ini yaitu berawal dari keresahan para pedagang pribumi, khususnya pedagang batik, yang kalah bersaing dengan pedagang Tionghoa yang mendapat perlindungan dan fasilitas istimewa dari pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, pedagang pribumi menghadapi banyak kesulitan. Mereka seringkali tidak mendapat izin untuk berdagang, yaitu mereka sering dikenai pajak yang tinggi dan tidak memiliki akses sama sekali terhadap modal maupun jaringan perdagangan besar. Sementara itu, pedagang Tionghoa yang bekerja sama dengan Belanda, mereka lebih memperoleh kemudahan seperti adanya surat izin usaha, perlindungan hukum, serta akses ke pasar dan bahan baku. Akibatnya, pedagang pribumi semakin terpinggirkan dan kehilangan daya saing di pasar lokal. Nah, kondisi sosial ekonomi ini sangat timpang, sehingga Haji Samanhudi ini terdorong untuk menghimpun kekuatan ekonomi umat Islam agar bisa bersatu, yaitu agar dapat saling membantu dan mandiri secara ekonomi. SDI ini kemudian berkembang pesat dan pada tahun 1912 SDI ini berubah nama menjadi Sarekat Islam, yaitu setelah mendapatkan pengaruh dari tokoh-tokoh nasional seperti Cokro Aminoto. Di bawah kepemimpinan Cokro Aminoto ini, Sarekat Islam tidak hanya bergerak di bidang perdagangan dan ekonomi, tetapi juga memperjuangkan hak-hak politik dan sosial rakyat pribumi pada masa itu. SI ini menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda, yaitu dengan jutaan anggota dari berbagai daerah dan latar belakang sosial. Tujuan Sarekat Islam ini yaitu untuk memperjuangkan hak-hak rakyat terhadap penindasan kolonial, menghapus diskriminasi rasial yang membedakan antara kaum pribumi dan non-pribumi, sehingga menumbuhkan semangat persatuan dan kebangkitan umat Islam, dan dapat menjadi wadah politik rakyat untuk menentang ketidakadilan kolonial. Dan yang ketiga yaitu mengenai organisasi Indispartage. Nah, Indispartage ini didirikan pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker atau dikenal dengan Setiabudi Danudirja, Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini menjadi partai politik pertama yang secara terbuka menyuarakan kemerdekaan Hindia Belanda dan menentang kekuasaan kolonial secara langsung. Masyarakat Hindia Belanda pada masa itu yaitu hidup dalam kondisi sangat ditindas dan ketidakadilan sosial sangat terjadi di mana-mana pada masa itu, yaitu sistem pemerintahan kolonial membagi penduduk menjadi 3 golongan, yaitu Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Golongan Eropa ini menempati posisi tertinggi dan menikmati segala fasilitas seperti fasilitas pendidikan, pekerjaan, dan hak politik. Dan sebaliknya, rakyat pribumi ini menjadi golongan paling rendah, hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki hak yang sama di mata hukum pada masa itu. Sehingga kehidupan ekonomi rakyat itu sangat sulit. Sumber daya alam Indonesia dilakukan eksploitasi untuk kepentingan Belanda, sementara rakyatnya hanya menjadi buruh di perkebunan dan di pabrik. Pendidikan pun hanya terbatas, yaitu pendidikan pada masa itu
hanya dapat diakses oleh anak-anak pejabat atau bangsawan yang bisa bersekolah di lembaga pendidikan Belanda. Akibatnya, rakyat hidup dalam kebodohan dan keterbelakangan sementara penjajah terus memperkuat kekuasaannya dengan adanya politik etis yang hanya menguntungkan mereka sendiri. Dalam bidang politik, rakyat pribumi tidak memiliki suara. Mereka dilarang mendirikan organisasi politik atau menyampaikan kritik terhadap pemerintah kolonial. Nah, semua kebijakan yang ditentukan oleh pihak Belanda ini tanpa memperhatikan kesejahteraan penduduk asli. Keadaan ini memunculkan rasa kecewa, marah, dan kesadaran di kalangan kaum terpelajar bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika rakyat bersatu untuk menentang penjajahan tersebut. Dalam situasi yang tertindas itu, Indispartis ini muncul, yaitu sebagai organisasi yang berani menentang ketidakadilan kolonial. Nah, Douwe Dakker ini dan kawan-kawannya menegaskan bahwa Hindia Belanda tersebut seharusnya dimiliki oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh bangsa penjajah. Mereka memperkenalkan gagasan revolusioner, di mana Hindia untuk Hindia, yaitu persatuan semua penduduk, baik pribumi ataupun Indo-Eropa maupun Tionghoa, untuk membentuk satu bangsa yang merdeka. Indispartis ini menjadi pelopor dalam menyuarakan nasionalisme politik, bukan hanya perjuangan sosial atau ekonomi seperti organisasi sebelumnya. Organisasi ini menuntut kemerdekaan dan penuh, bukan hanya sekedar perbaikan nasib di bawah kekuasaan saja, karena gagasannya dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Belanda ini melarang organisasi ini dan mengasingkan para pendirinya pada masa itu ke luar negeri. ISDV atau Indisch Social Democratic Vereniging atau dikenal dengan PKI. Nah, ini didirikan pada tahun 1914 di Semarang, yaitu oleh Sneevliet, yaitu seorang tokoh sosialis asal Belanda. Organisasi ini membawa gagasan baru yang berbeda dari organisasi nasionalis sebelumnya, yaitu ideologi sosialisme dan komunisme, yang menekankan pada kesetaraan sosial dan keadilan bagi kaum buruh dan penolakan terhadap penindasan kapitalisme kolonial. Pada masa berdirinya ISDV ini, kondisi sosial dan ekonomi di Hindia Belanda sangat timpang. Sistem kolonial menempatkan rakyat pribumi pada posisi paling bawah dalam struktur masyarakatnya. Sebagian besar rakyat bekerja sebagai buruh perkebunan, pekerja pelabuhan, dan petani penggarap dengan upah yang sangat rendah pada masa itu. Sementara kekayaan hasil bumi di Indonesia seperti gula, kopi, teh, dan tembakau mengalir ke tangan pengusaha dan pemerintah Belanda. Dan selanjutnya kita beralih kepada organisasi pergerakan Islam di Indonesia, yaitu ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di sini kita membahas mengenai Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kyai Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Berdirinya organisasi ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 yang mengalami kemunduran dari berbagai aspek kehidupan. Umat Islam pada saat itu dalam keadaan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang tertinggal dibandingkan kelompok yang lainnya. Selain itu, dalam bidang keagamaan, banyak masyarakat Islam yang terjebak dalam praktik-praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni, seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat. Pemahaman terhadap ajaran Islam ini menjadi dangkal karena lebih berorientasi pada ritual dan tradisi lokal daripada berikutnya, yaitu ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini yaitu berdiri pada 1926. Pada masa ini, kondisi umat Islam di Indonesia menghadapi dua tantangan besar, yaitu penjajahan Belanda dan munculnya gerakan pembaharuan Islam yang dianggap terlalu keras dalam menafsirkan ajaran agama. Hadirnya pergerakan-pergerakan yang untuk memperjuangkan kebangsaan. Di sini juga ada partai-partai yang dapat memperjuangkan kebangsaan, yaitu seperti
Partai Nasional Indonesia, yaitu berdiri pada 1927-an. Kondisi Indonesia berada dalam situasi yang semakin sadar akan penindasan kolonial pada masa tersebut. Banyak organisasi itu tumbuh dan berkembang. Pemerintah kolonial menekan kebebasan politik, sementara kehidupan ekonomi rakyat tetap memprihatinkan. Di tengah situasi ini muncul banyak organisasi untuk menuntut kemerdekaan di Indonesia. Semangat inilah yang melatar belakangi berdirinya salah satu Partai Nasional Indonesia atau dikenal dengan PNI. PNI ini berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, yaitu yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno bersama rekan-rekan seperjuangannya. PNI ini membawa warna baru dalam perjuangan kebangsaan Indonesia. Tidak seperti organisasi sebelumnya yang hanya berorientasi pada pendidikan atau sosial keagamaan. PNI ini menegaskan perjuangan politik sebagai jalan utama untuk mencapai kemerdekaan. PNI juga menolak bantuan atau campuran tangan pihak asing dan menekan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan oleh kekuatan rakyat sendiri. Selanjutnya yaitu ada Partindo. Setelah PNI dibubarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1931 dan banyak pemimpinnya seperti Insinyur Soekarno dipenjarakan, muncul kekosongan dalam gerakan nasional yang berhaluan radikal. Namun semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tidak padam. Sebagai respon terhadap situasi itu, para aktivis muda nasionalis mendirikan Partai Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Partindo. Organisasi ini dibentuk untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan politik PNI, namun dengan strategi yang lebih berhati-hati agar tidak langsung berhadapan dengan kekuasaan kolonial. Meskipun lebih moderat dibanding PNI, Partindo tetap berpegang pada prinsip kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia melalui perjuangan rakyat sendiri tanpa bergantung pada kompromi dengan Belanda. Partindo menjadi wadah penting bagi generasi muda yang masih bersemangat melawan penjajahan. Di dalamnya, mereka belajar berorganisasi, berdiskusi, dan membangun kesadaran nasional secara lebih terarah. Meskipun aktivitas Partindo ini juga mendapat banyak tekanan dari pemerintahan kolonial dan tidak bertahan lama. Keberadaannya berhasil mempertahankan nyala api nasionalisme di masa sulit dan menjaga kesinambungan perjuangan politik. Dengan demikian, Partindo berperan penting sebagai jembatan antara pergerakan nasional awal dan perjuangan menuju masa kemerdekaan di Indonesia. Itulah materi dari perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.